Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ardan Gani Asalam, SEMAK BKP, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Zili Salsabila Tristarum selaku moderator. Saya Huria Rasika. Saya Muhammad Zaidan Faiza Asa. Oke, pada kesempatan tugas besar kali ini, kelompok 11, memilih topik pembahasan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Di sini bisa dilihat, sebelumnya untuk UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lalu diubah atau diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau bisa disebut juga Undang-Undang HKPD. Boleh di next? Selanjutnya, perbedaan dari kedua undang-undang tersebut. Untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 atau undang-undang yang dahulu, itu peraturan pelaksanaannya paling lama 1 tahun sejak undang-undang berlaku. Nah, sedangkan untuk undang-undang yang sekarang, Nomor 1 Tahun 2022, itu peraturan pelaksanaannya paling lama 2 tahun sejak undang-undang berlaku. Lalu untuk peraturan terbaru, mengalami penambahan pada objek pajak, yaitu untuk pajak provinsi mengalami 2 penambahan objek pajaknya, yaitu pajak alat berat dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan untuk pajak kabupaten atau kota ada 4 penambahan objek pajaknya, yaitu pajak barang dan jasa tertentu, pajak mineral bukan logam dan batuan, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen biaya balik nama kendaraan bermotor. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zaidan. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Salsabila. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum yang berdasarkan pasal 187 huruf A dan C UU Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan daerah pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih tetap berlaku paling lama 2 tahun, terhitung sejak tanggal diundang-undangkannya undang-undang ini. Khusus mengenai pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak mineral, bukan logam, dan batuan. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Masih tetap berlaku sampai dengan 3 tahun terhitung sejak tanggal diundang-undangkannya undang-undang ini. Berdasarkan pasal 187 huruf A dan C UU Nomor 1 Tahun 2022. Next, kita lanjut pada materi pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 1
angka 21 UU nomor 1 tahun 2022 pajak daerah. Selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan pasal 1 angka 21 UU nomor 1 tahun 2022. Lanjut ke perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk pajak daerah dikenakan kepada seluruh WP yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan apabila tidak dijalankan akan mendapat sanksi. Sedangkan retribusi daerah dikenakan apabila pemerintah daerah memberi pelayanan atau memberi izin tertentu. Hal itu diberikan seorang atau badan mengajukan permohonan atau permintaan jasa tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Huria. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zaidan. Selanjutnya kita akan membahas terkait objek pajaknya dan berapa persen pengenaannya. Pertama, untuk pajak provinsi, perbedaan objek pajaknya dengan pajak kabupaten atau kota tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Bisa dilihat kembali dalam PPT yang dipaparkan. Lalu untuk persentasenya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pertama, pajak kendaraan bermotor khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%, dan untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%. Yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor, khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Yang ketiga ada pajak alat berat, tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Yang keempat ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Yang kelima ada pajak air permukaan atau PAP, tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang keenam ada pajak rokok, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Dan yang terakhir ada objek pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, opsen MBLB ini sebesar 25%. Selanjutnya boleh. Lanjut, untuk objek pajak kabupaten atau kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di sini yang pertama ada pajak hotel, yang kedua ada pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat ada pajak reklam, yang kelima ada pajak penerangan jalan, yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketujuh ada pajak parkir, yang kedelapan ada pajak air tanah, yang kesembilan ada pajak sarang burung walet, yang kesepuluh ada pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, yang 11 ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya.
Sekarang objek pajak kabupaten atau kota menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang pertama, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Yang kedua ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Tarif BPHTB ini ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Yang ketiga ada pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif BPJT atas jasa hiburan ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Yang keempat ada pajak reklam. Tarif pajak reklam ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Yang kelima ada pajak air tanah atau PAT. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Yang ketujuh ada pajak sarang burung walet. Ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang kedelapan ada opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 66%. Dan terakhir ada opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Tarif opsen BBNKB sebesar 66%. Selanjutnya. Oke. Nah, sekarang apa sih sistem pemungutan yang dipakai untuk pajak daerah? Cara pemungutan pajak daerah tergantung pada jenis pajaknya. Ada dua sistem pemungutan pajak daerah, yaitu yang pertama self assessment system, yang kedua ada official assessment system. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Sementara official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan, menagih, dan menerima pembayaran pajak dari wajib pajak. Jenis pajak daerah yang dipungut dengan self-assessment system antara lain ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak asasi atas bangunan dan tanah. Jenis pajak daerah yang dipungut dengan official assessment system itu antara lain ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak reklam, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arasi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, berdasarkan pasal 6 nomor 1 tahun 2022, pemerintah dilarang memungut pajak dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dapat tidak dipungut dalam hal pertama, potensinya kurang memadai atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut jenis pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam Perda mengenai pajak dan retribusi. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada materi retribusi daerah. Apa sih retribusi itu? Berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada 3 jenis retribusi daerah, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selanjutnya, yang pertama ada retribusi jasa umum, terdiri dari yang pertama pelayanan kesehatan, yang kedua pelayanan kebersihan, yang ketiga pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang keempat pelayanan pasar, yang kelima pengendalian lalu lintas. Selanjutnya, ada retribusi jasa usaha yang terdiri dari pertama ada pengajuan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Yang kedua penyediaan tempat penginapan, persembahan ke villa. Yang ketiga penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, atau bumi dan hasil hutan untuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Yang keempat pelayanan rumah penyembelihan hewan ternak. Yang kelima penyediaan tempat titik parkir di luar badan jalan. Yang keenam pelayanan jasa kepelabuhan. Nah itu. Yang ketujuh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan penyerahan di air, kesediaan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan yang terakhir pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu pelanggaran tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Salsa di Kesehatan. Oke, terima kasih Arsi. Lanjut pada materi jenis-jenis retribusi. Retribusi daerah yang terakhir yaitu retribusi perizinan tertentu, yaitu ada 3. Yang pertama persetujuan bangunan gedung, yang kedua penggunaan tenaga kerja asing, dan yang ketiga pengelolaan pertambangan rakyat. Boleh di next? Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini kami memilih contoh soal untuk pajak daerah, yaitu pajak restoran. Yang pertama ada soal Danu membeli sop buntut di restoran A seharga 50.000 serta mengkonsumsi es jeruk seharga 10.000. Doni juga mengambil makanan pendamping gorengan dengan harga 10.000. Maka perhitungannya adalah PB1 sama dengan DPP dikali tarif pajak restoran, yaitu 50.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000, lalu dikali 10% untuk tarif pajak restorannya. Maka hasilnya 70.000 dikali 10% sama dengan 7.000. Jadi, pajak yang harus dibayarkan oleh Doni setelah mengkonsumsi sop buntut, es susu, dan gorengan sebesar
es jeruk dan gorengan sebesar 7.000, nantinya pajak yang diterima oleh restoran A itu harus dibayarkan ke pemerintah daerah. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah restoran pada bulan Januari 2020 melaporkan omset pendapatan yang diterima dari pelanggan adalah 10 juta. Berapakah pajak yang harus disetorkan wajib pajak tersebut? Jawabannya, pajak sama dengan tarif pajak dikali dasar penggunaan. Tarif pajaknya 10%, dasar penggunaannya 10 juta. Maka pajak yang harus dibayarkan bulan tersebut adalah pajak sama dengan 10% dikali 10 juta, sama dengan 1 juta. Boleh di next? Lanjut ke contoh soal retribusi. Di sini kami memilih contoh soal mengenai kasus hunian perumahan baru tipe 36. Untuk contoh retribusi PBG-nya bisa dilihat dalam tabel. Lalu untuk data bangunannya, fungsinya untuk hunian, luas bangunannya 36 meter kuadrat, ketinggiannya satu lantai, kepemilikannya pribadi, SHSTBJ sederhana 3.940.000, indeks lokalitasnya 0,5%. Cara perhitungan nilai retribusi PBG-nya yaitu luas total lantai dikali indeks lokalitas dikali SHST dikali indeks terintegrasi dan dikali indeks PG terbangun sama dengan 36 dikali dalam kurung 0,5% dikali 3.940.000 lalu dikali 0,18 dan dikali 1, hasilnya 127.656. Oke. Contoh soal retribusi sebagai berikut. Yang nomor 3, sebuah hotel di kota Surabaya memiliki 100 kamar dengan tarif kamar rata-rata Rp500.000 per malam. Hotel tersebut juga menyediakan fasilitas kolam renang, spa, dan restoran. Tarif kolam renang adalah Rp50.000 per orang, tarif spa adalah Rp100.000 per orang, dan rata-rata penempatan restoran adalah Rp10 juta per hari. Dalam sebulan, hotel tersebut memiliki tingkat hunian rata-rata 80% dan melayani rata-rata 50 orang per hari untuk kolam renang dan spa. Yang ditanyakan, berapakah pajak hotel dan retribusi jasa usaha yang harus dibayar oleh hotel tersebut dalam sebulan? Jawabannya adalah pajak hotel sama dengan 10% dikali jumlah pendapatan kamar sama dengan 10% dikali dalam kurung 100 kali 500.000 dikali 30 dan dikali 80%. Hasilnya 12 juta rupiah. Retribusi jasa usaha sama dengan 10% dikali jumlah pendapatan jasa usaha. Jadi 10% dikali dalam kurung 50 kali 50.000 dikali 30 ditambah dalam kurung 50 dikali 100.000 dikali 30 ditambah dalam kurung 10 juta dikali 30. Hasilnya 10.500.000 rupiah. Jadi hotel tersebut harus membayar pajak hotel sebesar 12 juta rupiah dan retribusi jasa usaha sebesar 10.500.000 rupiah dalam sebulan. Selanjutnya nomor 4. Sebuah restoran di kota Bandung memiliki luas bangunan 200 meter persegi dan luas tanah 300 meter persegi. Nilai jual objek pajak atau yang disingkat NJOP bangunan adalah 5 juta rupiah per meter persegi dan NJOP tanah adalah 3 juta rupiah per meter persegi. Restoran tersebut juga menyediakan fasilitas parkir untuk 20 mobil dan 50 motor.
Tarif parkir yang dikenakan adalah Rp2.000 per mobil dan Rp1.000 per motor. Dalam sebulan, restoran tersebut melayani rata-rata 100 mobil dan 200 motor per hari. Yang ditanyakan, berapakah pajak bumi dan bangunan dan retribusi parkir yang harus dibayar oleh restoran tersebut dalam setahun? Jawabannya adalah 0,1% dikali dalam kurung NJOP bangunan ditambah NJOP tanah. Sama dengan 0,1% dikali dalam kurung 200 kali 5 juta ditambah dalam kurung 300 kali 3 juta. Jadi hasilnya 2 juta rupiah. Untuk retribusi parkir, 40% dikali jumlah pendapatan parkir. Jadi 40% dikali dalam kurung 100 dikali 2000 dikali 30, lalu ditambah dalam kurung 200 dikali 1000 dikali 30. Hasilnya 7.200.000 rupiah. Jadi, restoran tersebut harus membayar PBB sebesar 2 juta rupiah dan retribusi parkir sebesar 7.200.000 rupiah dalam setahun. Soal kelima, sebuah rumah sakit umum daerah atau RSUD di Kota Malang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan kelas perawatan. Kelas 1 dikenakan tarif Rp500.000 per hari, kelas 2 Rp300 per hari, dan kelas 3 Rp100.000 per hari. Jumlah pasien yang dirawat di RSUD tersebut dalam sebulan adalah 100 orang untuk kelas 1, 200 orang untuk kelas 2, dan 300 orang untuk kelas 3. Yang ditanyakan adalah berapakah retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh RSUD tersebut dalam sebulan. Jawabannya adalah retribusi pelayanan kesehatan sama dengan jumlah pasien dikali tarif per hari dikali lama perawatan. Jadi diasumsikan lama perawatan rata-rata adalah 5 hari untuk semua kelas, maka retribusi pelayanan kesehatan adalah dalam kurung 100 dikali 500.000 dikali 5 ditambah dalam kurung 200 dikali 300.000 dikali 5 ditambah dalam kurung 300 dikali 100.000 dikali 5. Jadi hasilnya 17.500.000 rupiah. Untuk soal nomor 6, sebuah sekolah menengah kejuruan atau SMK negeri di Kabupaten Bogor memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa dengan biaya SPP yang berbeda-beda sesuai dengan jurusan. Jurusan teknik mesin dikenakan biaya SPP Rp200.000 per bulan, jurusan teknik listrik Rp150.000 per bulan, dan jurusan akuntansi Rp100.000 per bulan. Jumlah siswa yang bersekolah di SMK tersebut adalah 300 orang untuk jurusan teknik mesin, 250 orang untuk jurusan teknik listrik, dan 200 orang untuk jurusan akuntansi. Yang ditanyakan adalah berapakah retribusi pelayanan pendidikan yang diterima oleh SMK tersebut dalam sebulan. Jawabannya adalah retribusi pelayanan pendidikan sama dengan jumlah siswa dikali biaya SPP per bulan. Maka retribusi pelayanan pendidikan adalah dalam kurung 300 dikali 200.000 ditambah 250 kali 150.000 ditambah dalam kurung 200 kali 100.000. Jadi hasilnya adalah Rp137.500. Contoh soal pajak daerah nomor 2, Rina membeli 2 porsi nasi goreng seharga Rp25.000 per porsi dan 2 gelas teh manis harga Rp5.000 per gelas yang dimakan di restoran Y. Restoran Y tidak menerapkan biaya layanan atau service charge. Restoran ini berada di Surakarta, Jawa Tengah dengan besaran pajak restoran atau PB1 sebesar 5%.
Jawabannya, DPP sama dengan harga makanan dan minuman ditambah biaya lain jika ada. Maka dalam kurung 25.000 dikali 2 ditambah 5.000 dikali 2 sama dengan hasilnya Rp60.000. Pajak restoran sama dengan DPP dikali tarif pajak. Maka 60.000 dikali 5%, maka hasilnya adalah Rp3.000. Jadi Rina harus membayar pajak restoran sebesar Rp3.000. Selanjutnya nomor 3 adalah Tony membeli 3 paket ayam goreng dan nasi seharga Rp60.000 ditambah 2 air mineral seharga Rp14.000 yang dimakan di restoran X. Selain itu, Tony juga membeli 1 potong ayam panggang utuh seharga Rp75.000 yang ia bawa pulang atau dibungkus. Restoran X menerapkan biaya layanan atau service charge sebesar 5%. Restoran ini berada di Bandung, Bali dengan besaran pajak restoran atau PB1 sebesar 10%. Maka jawabannya, dasar pengenaan pajak sama dengan harga makanan dan minuman ditambah biaya lain jika ada, maka dalam kurung 60.000 ditambah 14.000 ditambah 75.000 ditambah 5% dikali dalam kurung 60.000 ditambah 14.000 ditambah 75.000, maka hasilnya adalah Rp157.950. Pajak restorannya DPP dikali tarif pajak, maka 157.950 dikali 10%, hasilnya adalah Rp15.795. Jadi Tony harus membayar pajak restoran sebesar Rp15.795. Kemenit kan? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 11 sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.